Semuanya, selamat datang di live kampanye calon kepengurusan Ormawa FPB. Selamat datang semuanya. Halo, halo. Halo, selamat datang di live kampanye. Halo semuanya, selamat datang di live kampanye calon kepengurusan Ormawa FPB periode 2022 sampai 2023. Kita tunggu partner aku sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, halo Kak Gita. Halo juga Kak Ajeng, selamat sore. Sore-sore, gimana nih kabarnya Kak Gita? Sehat? Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat nih Kak Ajeng. Oke, Kak Gita suaranya jelas nggak nih Kak Gita? Suara aku Kak Gita? Oh jelas banget nih Kak Ajeng. Kak Ajeng sehat? Sehat dong, aku udah semangat banget nih hari ini. Tapi sebelum itu, Mantap. Iya iya Kak nih Ajeng? kita nunggu gestarnya mana ya Kak? Gestarnya sepertinya belum dateng nih Kak, gestar kita hari ini. Iya mungkin kendala sinyal kali ya Kak Ajeng. Di rumah Kak Ajeng hujan nggak ya? Iya hujan deras loh Kak, di sini hujannya deras sekali ya. Wah, Oke, iya sama rata nih Kak Ajeng nih ya. Di tempat aku iya. juga hujan dari tadi siang nih. Mungkin di teman-teman semua juga hujan kali Kak Ajeng. Iya, mungkin jadi terkendala ya Kak ya. Oke deh, kita tunggu dulu. Oke siap Kak Ajeng. Hari ini kita mau ngapain sih Kak ya? Kayaknya dari kemarin ada live mulu nih Kak nih. Iya benar, hari ini kita akan berbincang-bincang kali ya Kak Ajeng ya dengan paslon kita spesial hari ini nih Kak Ajeng. Jadi bagi teman-teman yang udah join, boleh banget untuk kabarin teman-teman yang lain untuk bergabung bersama kita semua di sini. Ya kan Kak Ajeng? Benar dong. Jangan lupa ya di update nih ke temen-temennya. Hey, boleh nih nonton live kita ya kan hari ini. Biar biar meramaikan ya kan, meramaikan IG-nya juga nih boleh. Boleh nih ada komen nih Kak dari Dampi XT. Rajin banget nih live-nya. Wah, gimana gak rajin ya Kak Ajeng? Ada Iya. sesuatu nih setiap harinya ya Iya, ternyata. ada sesuatu yang spesial ya kan Kak ya. Jadi harus rajin dong ya. Betul. Jadi bagi teman-teman yang udah hadir, jangan lupa untuk ajak teman-teman yang lain kalau hari ini kita ada live spesial dengan paslon dari Ormawa HMTS Pendidikan. HMTS Pendidikan. Betul. Gokil nih Kak hari ini nih yang ikut nih Kak. Iya nih. Oh, nih Kak, udah ada salah satu paslonnya nih kita lihat ya. Kita undang kali ya Kak sambil menunggu rekannya yang lain nih. Boleh Kak. Halo semuanya. Halo, halo. Oh mereka ternyata satu device Kak Ajeng. Pantesan Satu ditunggu nih. device, Iya, pantesan kita dari betul. tadi nungguin ya. Ternyata mereka satu device, sangat tidak disangka-sangka paslon satu ini ya. Suka Kita tadi bikin kejutan sepertinya ya. Halo selamat sore.
Halo, selamat sore. Rumahnya deketan, Kak? Bisa satu device? Banget, sebelah-sebelahan. Ya, sebelahan, Ya sebelahan. ampun, kompak banget ya Kak. Sampai ngomongnya aja barengan, ya ampun. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja kali ya Kak ya. Boleh, Kak Ajeng. Tapi aku mau nyapa dulu untuk teman-teman semua nih. Halo semuanya, selamat datang di live kampanye calon kepengurusan Ormawa FPB periode 2022 sampai 2023 bersama dengan divisi bakal calon dari tim Formatur 2022. Betul sekali, dan hari ini perkenalkan nama saya Gita dari program studi PGSD Angkatan 2019 dengan partner saya. Saya Angelik Ajeng dari Prodi PGSD Angkatan 2019 nih. Sekali lagi nih, kita semua mau ngucapin selamat datang di live kampanye calon kepengurusan Ormawa FPB periode 2022 sampai 2023. Boleh nih, mana semangatnya? Boleh dong, biar gestar kita makin semangat ya Kak ya. Mana dong semangatnya nih? Mungkin boleh dikasih love nih ya Kak di Iya. live IG kita hari ini Iya kan? nih Kak Ajeng. Kak Ajeng nih ya, ternyata kita baru mulai yang udah nonton udah 10, 11, 12, berarti antusiasnya udah tinggi nih Kak Ajeng ya. Benar Sambil kita banget. reminder ke teman-teman lainnya untuk join karena hari ini ada yang spesial nih Kak Ajeng. Apa yang spesial? Apa sih Kak spesial? Emang spesial martabak Kak? Kan bukan ya? Iya, hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan bersama-sama nih menjadi saksi. Waduh, saksi kan ya. Saksi dari jawaban para calon pemimpin Ormawa FPBK. Yang mana kita mempersilahkan nih para calon untuk menjawab pertanyaan dari warga FPB yang sudah diberikan melalui Slido ya. Dan yang sudah di-share duluan ya kepada warga FPB, dan harapannya nih Kak ya, live IG ini tuh bisa membantu para warga FPB untuk menentukan pilihannya nanti di saat pemilu gitu Kak. Betul banget Kak Ajeng. Dan bagi teman-teman yang belum sempet banget untuk nanya-nanya di Slido, gak usah sedih. Karena hari ini kalian boleh banget untuk tanya-tanya melalui live komen di Instagram kita hari ini. Di depan langsung oleh ormawa-ormawa kita ini ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk gabung, ajak teman-temannya, dan boleh banget bertanya-tanya di live Instagram kita hari ini atau melalui question box kita hari ini. Nah, Kak Ajeng, tanpa berlama-lama mungkin kita mulai saja nih Kak Ajeng untuk kenalan sama yang spesialnya. Iya, kita boleh kenalan langsung sama yang ganteng-ganteng ini ya Kak ya. Boleh dong untuk gestar kita hari ini memperkenalkan dirinya. Boleh banget. Nah, dari saya dulu, perkenalkan nama saya Boy Saputra. Saya dari mahasiswa pendidikan keagamaan Katolik angkatan 2020, dan saya mencalonkan diri sebagai ketua himpunan mahasiswa pendidikan program studi pendidikan. Ya, saya nama lengkap saya Dr. Rizky. Ya, saya dari Prodi Pendidikan 2020 sama seperti Mas ini. Juga saya adalah calon wakil ketua HMPS Prodi Pendidikan. Salam kenal semua. Halo semuanya, nih di depan kita sudah ada Boy dan juga Juan. Oke, halo semuanya ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Tuhan sehat. Oke. Mungkin Kak Ajeng karena hari ini dari HMPS Pendikat, boleh mana warga Pendikat, ramein boleh di Ayo, IG warga kita. pendikat mana nih warga pendikat? Kita ramein hari ini ya. Para pendengar kalian ya. Kita ingin bertanya-tanya sekarang, tanya. Bener, Jalan. oke betul sekali. Nah Kak Ajeng, karena sesi tanya jawab kita hari ini ada di Slido,
Jadi ternyata sebelumnya kita sudah membagikan link Slido kepada warga FPB, khususnya warga Pendikat di sejak tanggal 2 Mei ya Kak Ajeng. Jadi buat teman-teman yang merasa ya nggak sempet, ketinggalan, pengen banget nih nanya-nanya sama Juan atau sama wakil ketua dan ketua kita hari ini, nggak usah sedih karena mereka juga akan menjawab pertanyaan kalian melalui live Instagram hari ini. Betul Kak Ajeng? Betul banget dong. Jadi kalian yang mau bertanya nih, boleh langsung masukin pertanyaannya ke question box ya. Jadi nanti kita bisa bacain pertanyaannya dan kalian bisa menikmati secara langsung akan dijawab nih oleh gestar kita langsung nih secara live ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan di Slido dulu kali ya Kak ya. Kita mulai Boleh, Kak. dari pertanyaan pertama nih. Apakah ada rencana gerakan baru dari kedua paslon untuk HMPS Pendikat nih? Ada nggak kira-kira nih? Boleh langsung dijawab. Yang pastinya kita mencalonkan sebagai ketua dan wakil ketua, pastinya nanti ada rencana baru sehingga kita juga menghadirkan wajah-wajah baru nantinya. Seperti itu. Kalau ditanya ada gebrakan baru atau enggak, pastinya ada. Cuma masih rahasia. Masih rahasia. Pokoknya kalau ditanya ada atau enggak, ada. Pastinya ada. Oh gitu Kak Seperti Ajeng. yang kita Jadi ini, live kita ini juga termasuk cara baru kita untuk hadir di live Instagram bersama BPM dan Fakultas Pendidikan Bahasa. mantep banget nih Kak Ajeng. Ternyata pasangan rahasia nih Kak Ajeng ya. Jadi Iya. untuk yang bertanya apa jenis kegiatannya, mungkin mohon maaf gak bisa dijawab nih sama mereka karena itu hanya rahasia mereka berdua saja. Tapi boleh kali sedikit-sedikit apa gitu ya tentang Spill apa dong, gitu. spill sedikit gitu Spill kan dong, gerakan yang mau Ajeng. kalian berikan. Ya kan ya Kak, masa nih kasihan nih yang udah nungguin live nih. Wah, kasihan banget nih kan. Kita spill aja lah sedikit-sedikit spill. Sedikit aja ya. Jadi nanti di program kita nih, kami saya dan Boy itu nanti akan lebih banyak ke arah promosi. Jadi kan kalau kita lihat prodi pendidikan dibandingkan dengan prodi-prodi lain yang ada di FPB itu kan jumlah mahasiswanya sedikit, dan di titik itulah yang akan kami manfaatkan untuk kami jadikan sebagai program kerja kami. Jadi ya perbedaannya dengan HMPS yang sebelumnya mungkin mereka lebih banyak di aktivitas kampus gitu bersama dengan mahasiswa internal. Tapi untuk saya dan Boy nanti itu juga akan merambah ke luar untuk mencari mahasiswa-mahasiswa baru supaya bisa daftar di prodi pendidikan. Dalam bahasa tingkatnya mungkin bisa kita artikan kita mengutamakan dari dalam perguruan tinggi karena kita juga mahasiswa, kita akan mengadakan beberapa kegiatan yang mungkin bisa dibilang sebagai pengabdian masyarakat, bentuk wujud nyata dari prodi kita kepada masyarakat seperti itu. Beh, Kak Ajeng wujud nyata gitu ya. Jadi yang kemarin udah ikut HMPS Pendikat ketar-ketir nih. Aduh, kepengurusan baru kayak lebih wah nih Kak Ajeng ya. Wah, keren banget ya Kak ya. Mau memperkenalkan juga HMPS Pendikat ke dunia luar kayaknya nih ya. Bakal ada kayak promosi nih Kak kayaknya ya. Keren. Mantep banget deh. Boleh dong Kak Ajeng. Selanjutnya apa sih? Oke nih, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana cara kedua paslon ini jika terpilih nanti untuk mencari SDM jika ada kepanitiaan? Apakah dengan oprek atau bagaimana nih? Boleh nih langsung dijawab. Dalam mencari SDM, terutama di acara-acara di lingkungan prodi, mungkin kita bakal lebih mengutamakan pertama mungkin kita bakal susun dulu acaranya ini semenarik mungkin. Karena apa? Kalau acaranya udah kita bungkus semenarik mungkin nih, pasti teman-teman dari luar himpunan pasti mereka bakal mengajukan dirinya sendiri. Boleh gak aku jadi panitia? Boleh ke sih gue jadi panitia? Boleh banget.
Nah, nanti bakal kita adain juga open recruitment sebagai salah satu caranya juga, seperti itu. Oke, itu jawaban dari ketua. Atau dari wakilnya ada tanggapan tambahan? Ya, kalau dari saya jalan ya sama Boy. Jadi kita yang lebih utama adalah mungkin kita akan mengemas dulu acaranya seperti apa, konsepnya seperti apa. Jadi ketika nanti sudah open recruitment, baru akhirnya kita hanya nggak usah terlalu membahas konsep lebih dalam karena konsepnya sudah kami bahas, sehingga pada saat open recruitment banyak orang-orang di luar HMPS Pendidikan itu bisa tertarik untuk bergabung dengan kepanitiaan di acara kami. Oke, mantep banget nih Kak Ajeng. Mereka memastikan dulu nih, bener gak ya acara seru atau enggak? Bener gak ya banyak yang mau daftar? Bener gak ya bermanfaat atau ada benefitnya? Wah, mereka keren banget nih Kak Ajeng. Jadi buat teman-teman yang besok akan mungkin mau ikut join kepengurusan atau acara-acara yang dibuat Boy sama Juan, gak usah takut. Dipastikan acaranya bakal gokil. Gitu Kak Ajeng Iya, kesimpulan. keren banget ya. Mereka memikirkan secara matang nih ya, mulai dari benefitnya buat yang ngikutin, terus kegiatannya bakal gimana aja, mereka memikirkan secara matang ya Kak ya. Oke Tuh, nih, Kak. tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan ini, untuk dari pertanyaan Slido, ini adalah pertanyaan terakhir ya. Jadi aku mau ngingatin ke teman-teman yang ada di live IG ini, boleh langsung ngirim pertanyaannya langsung ke question box. Jadi nanti kita bisa tanyain langsung ke paslonnya, yaitu Boy dan juga Juan. Jadi jangan ragu lagi, langsung ketik nih ya pertanyaannya nih, kira-kira apa yang mau ditanyakan agar nanti bisa langsung kita tanyakan ya Kak ya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, untuk pertanyaan Slido nih. Oke, pertanyaan terakhir nih, kenapa sih warga Pendikat harus pilih kalian? Nah, kenapa nih kira-kira warga Pendikat harus pilih kalian sebagai calon ketua dan wakil ketua yang baru nih? Boleh langsung dijawab, monggo. Kenapa warga Pendikat harus memilih kita? Karena gak ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain, kita menawarkan sesuatu yang baru. Betul. Kepada teman-teman. Betul. Dan juga bisa diibaratkan seperti ini. Kalau kita ingin kuliah di contoh, kita ingin kuliah kedokteran, kita maunya di UI karena itu yang terbagus. Kalau kita ingin kuliah tentang pertanian, pasti kita pilih IPB. Tapi kalau kita mau kuliah jurusan teologi, pendidikan keagamaan Katolik, itu di mana? Atma Jaya. Oh. Ini bukan promosi paslon lagi nih Kak. Atma Jaya udah di bawah nih Kak Ajeng. Iya, promosinya bukan hanya Pendikat tetapi juga Atma Jayanya ya Kak. Wah, satu paket komplit ya Kak. Tanpa ragu-ragu nih. Kayak mereka udah ini Kak, udah satu device udah mateng nih. Pokoknya live IG hari ini harus mateng nih. Kayak jawabannya nih Kak Ajeng nih ya. Iya benar banget Kak, katanya gak ada pilihan lain. Waduh, udah ini banget Kak, udah kuat banget, udah optimis banget kayaknya Kak ya. Ada pilihan Betul lain. banget Kak Ajeng. Nah, untuk teman-teman jangan lupa reactionnya ya. Boleh love, boleh tanda suka, boleh tanda ketawa. Karena itu adalah support hari ini untuk paslon kita. Betul Kak Ajeng? Betul banget dong. Oke nih Kak, di question box sudah ada pertanyaan. Boleh kali ya kita bacain nih Kak ya. Oke nih. Oke, Kak. Oke, dari Bittersweet CN. Gaya kepemimpinan seperti apa yang akan kalian terapkan dalam memimpin HMPS Pendikat nanti nih? Boleh langsung dijawab nih sama kedua paslon kita nih. Gaya kepemimpinan mungkin udah terlihat mulai dari sekarang. Ada saatnya serius, ada saatnya bercanda. Nanti kita akan combine semua itu. Jadi siapapun nanti yang bakal masuk ke dalam kepengurusan himpunan program studi pendidikan ini, mereka nggak yang terlalu muluk-muluk kayak, aduh gue stres banget nih di HMPS. Jadi
kita bakal lebih selang-selingin juga. Tapi di lain sisi juga kita pasti bakal menerapin idealis juga sih. Karena kan kita mau semua demi kebaikan dari himpunan prodi itu sendiri. Mantap. Kalau dari wakilnya mungkin ada sanggahan atau sependapat? Ya kalau dari saya, kita kan sebenarnya di organisasi ini emang dituntut untuk serius gitu ya. Tetapi ya serius itu hanya ketika bekerja. Tapi mungkin di luar pekerjaan kita sebagai pengurus HMPS, jadi di luar status kita sebagai pengurus HMPS, mungkin kita akan sering-sering mengadakan tim bonding gitu. Jadi kekompakan kita itu lebih lebih dapet gitu. Jadi ketika pada saat bekerja kita sudah menyandang status sebagai HMPS dan mendapat tugas di kepanitiaan, tentunya karena kekompakan kita ya acara itu akan berjalan dengan lancar dari persiapan sampai dengan hari hanya nanti. Oke, Kak Ajeng mantap nih ya. Jadi untuk Bittersweet CN udah terjawab bahwa mereka tetap akan serius kok. Tapi ada waktunya untuk happy-happy dengan standar gokilnya anak muda gitu kali ya Kak Ajeng. Ya, benar banget ya. Semoga menjawab nih ya pertanyaan dari Bittersweet CN-nya. Gaya kepemimpinan mereka akan seperti apa. Jadi semoga terjawab ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada pertanyaan nih. Oke, masih dari Bittersweet CN nih Kak. Katanya nih, apa yang kalian lakukan apabila proker kalian tak disetujui oleh dosen atau pengurus HMPS terdahulu? Waduh, gimana nih Kak katanya? Gimana nih kalau prokernya nggak disetujuin? Boleh nih langsung dijawab. Oke, sebelum kita ini ya, maksudnya men-share program kerja kami berdua nanti ke HMPS, ke pengurus-pengurus nanti, itu tentunya akan kita pikirkan secara matang. Lalu yang kedua, tentunya sebelum kita share, akan kita konsultasikan dulu kepada dosen. Nah, misalnya pada saat di tahap konsultasi kepada dosen, ternyata para dosen tidak setuju, itu kita tidak akan, maksudnya bukan tidak menghilangkan secara langsung program, tetapi akan kita variasikan atau mungkin akan kita bongkar pasang sedikit sehingga sesuai dengan kemauan dosen. Jadi tetap dengan apa yang kita inginkan dan juga tetap dengan apa yang dosen inginkan. Gitu. Mantep nih Kak Ajeng. Jadi untuk Bittersweet CN ya walaupun gak sependapat mungkin ya sama kepengurusan dulu atau dosen, mereka tetap nurut kok. Tapi tetap sesuai dengan versi mereka gitu ya Kak Ajeng ya. Jadi tetap dengan garisnya gitu ya. Walaupun ditolak, oke deh diikutin dulu kan, diikutin aja alurnya ya enggak ya. Oke deh, semoga terjawab ya Bittersweet CN ya. Gimana cara mereka untuk mengatasi kalau misalnya proker mereka tidak disetujui. Oke, kita langsung nih Kak. Ada pertanyaan dari Dam6. Oke. Apa sih yang membedakan kalian sama paslon lain? Oke, kita merujuk dia. Paslon lainnya itu mungkin paslon lain dari Ormawa HMPS Mendikat kali Kak ya, biar lebih kita membantu ya menentukan pilihan nih. Apa sih yang membedakan kalian dengan paslon sebelah kan? Boleh nih langsung dijawab. Kalau apa yang membedakan, kita mau jadi istilahnya trend center buat mungkin dari paslon lain ataupun juga kita mau jadi trend center di fakultas lah kalau bisa. Mimpi kita setinggi itulah Kak. Terutama contoh pembuatan video kampanye. Seperti itu yang poin pertama. Lalu juga kita hadir di sini lewat satu device, itu juga salah satu yang membedakan kita dari paslon lain. Semoga dengan adanya nanti kita satu device ini, mungkin kita bisa jadi trendsetter dan juga besok yang akan live Instagram,
mereka juga mungkin bisa satu device seperti kita. Macam gitu ya. Tuh. Betul. Oke, mantep nih Kak Ajeng. Mau jadi trend center. Kalau dari wakilnya gimana? Apa yang membedakan Ya. sih kalian sama pasangan sebelah yang kemarin udah live IG? Ya, mungkin maksudnya itu spekulasi. Jadi bukan berarti saya dan gue itu berkompetisi dengan paslon-paslon yang lain gitu. Maksudnya bukan supaya kita bisa jadi yang terbaik kalau bisa ngalahin paslon BPM, kalau bisa ngalahin paslon BEM, enggak gitu. Enggak. Tapi yang ada di benak kami berdua itu supaya misalnya kekompakan saya sama Boy dari sebelum-sebelumnya kan kita bikin video kampanye itu beda dari yang lain gitu. Kalau yang lain menjelaskan visi-misi, nah jadi seperti itu sama kayak live IG sekarang ya mungkin karena situasi pandemi ya jadi paslon-paslon lain masih tidak memungkinkan untuk di satu tempat yang bersamaan, tapi mungkin dengan apa yang sudah saya dan Boy mulai itu mungkin bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Dan jangan lupa kita hari ini udah Juan sama saya juga udah booster kok. Jadi Betul. Oke, jadi pertanyaan dari Dampix, membedakan kalian tuh apa? Lihat aja dari sekarang live IG-nya mereka udah beda gitu ya. Yang lainnya satu-satu, Iya. mereka Satu, mereka langsung gitu. berdua ya Kak ya. Bikin saya, ini mana nih pasangan satu lagi nih kok belum dateng ya kan? Nyata itu sudah membedakan mereka dengan yang satunya. Oke. Mantep nih Kak Jawaban yang Ajeng. keren. Oke, kita lanjut ya Kak. Sudah banyak nih sepertinya di question box pertanyaan untuk mereka ya. Kita next. Masih, ini Kak dari Bittersweet CN. Katanya nih, apakah kalian akan bekerja sama dengan pihak HMPS lain seperti BEM atau BPM atau UKM lain nih katanya. Boleh nih langsung? Jawab aja. Apakah kita akan bekerja sama? Mungkin dari bahasa bekerja sama udah bisa dibilang bahasa zaman dulu lah. Kita akan buat kolaborasi. Nah, collab. Kita akan berkolaborasi mungkin bersama BEM, BPM, dan juga mungkin UKM lain ataupun HMPS dari program studi yang lain seperti itu. Kita akan kolaborasi. Kak Ajeng, kayaknya aku mau deh masuk di HMPS ini pendidikan kayaknya ya. Seru nih ya kayaknya ya collab-collab nih Kak Ajeng. Bukan main. Jadi untuk pertanyaan, Ya, jadi kita berdua itu bukan semata-mata untuk memajukan HMPS pendidikan juga gitu ya. Itu memang tugas utama saya dan Boy karena kami berdua itu pasangan calon dari HMPS pendidikan. Tapi kita juga punya kewajiban untuk memajukan nama dari misalnya Fakultas Pendidikan dan Bahasa karena pendidikan itu di bawah FPB dan juga mungkin bisa juga kita lebih membesarkan lagi nama pendidikan Manjaya. Jadi kalau misalkan akan bekerja sama dengan pihak lain, ya tentu saja iya demi kemajuan nama baik kita semua. mantap nih Kak Ajeng. Jawabannya keren Kak Ajeng. Sangat-sangat tegas. Nanti kita tunggu ya proker kerjasama collab-nya nih dengan BPM atau BEM ataupun UKM nih ya Kak Ajeng. Iya, benar banget nih ya. Kita bakal tunggu collab-nya mereka dengan siapapun ini. Kita tunggu ya, Kak. Kita tunggu berita HMPS Pendikat collab dengan wadah, banyak banget deh collab-nya deh ya, Kak ya. Kita tunggu aja ya, Kak ya. Oke. Semoga terjawab ya Bittersweet CN ini. Kalau mereka tungguin aja nih ya. Mereka akan siap untuk collab nih ya. Banyak deh collab-annya. Oke deh. Kita langsung nih Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari nih, seberapa penting sih HMPS Pendikat buat kalian? Waduh, seberapa penting nih HMPS Pendikat buat kalian ya Kak ya? Aduh, ini kayak pertanyaan yang dikit-dikit tapi harus dalam banget nih kayak Kak jawabannya. Kalau nggak, aduh pusing nih ya. Seberapa penting HMPS pendidikan buat kita berdua? Kalau bisa dibilang ada satu kereta, jadi banyak gerbong. Kita ini masinisnya,
Saya masinis dan dia juga masinis atau asistennya lah seperti itu. Dan juga HMPS ini bisa dibilang sebagai mesinnya nih. Jadi kalau bisa dibilang HMPS ini sebagai penggeraknya lah dari mungkin dari program studi itu sendiri ataupun dia bisa jadi penggerak untuk fakultas seperti itu Kak. Oke, penggerak. Kalau untuk wakil bagaimana? Apakah setuju? Ya, tentunya setuju. Karena sama-sama di balik kereta ada mesin. Tanpa ada mesin, apakah penumpangnya akan tiba di tempat tujuan? Tidak. Jadi, seberapa penting HMPS Sindikat buat kami ya, itu saja penting gitu. Karena itu merupakan wadah yang akan kami yang akan kami pimpin nanti untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di prodi pendidikan itu juga gitu. Oke, mantep nih Kak Ajeng. Jadi dari Alf Ensa AAA itu udah terjawab ya bahwa ternyata HMPS Pendidikan itu penting Kak Ajeng ya. Mantap. Mungkin Kak Ajeng ada lagi. Oh, ini untuk Boy dan Juan, mohon mukanya jangan tegang-tegang nih. Relax nih Kak Ajeng nih, udah mulai tegang karena udah mulai banyak nih pertanyaannya Kak Ajeng ya. Iya ya, muka Boy udah kayak, aduh pertanyaannya makin banyak di stres deh ya. Tenang aja Boy, ini nggak diambil nilai ya. Jadi tenang aja, santai. Oke Kak, kita masuk nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Disease 12, bagaimana cara kalian mengatur waktu dan prioritas antara ormawa, kuliah, dan keluarga? Boleh langsung dijawab nih masing-masing. Yang pasti terutama kalau kita udah dapat titel mahasiswa nih, pikiran antara mahasiswa dan siswa, mungkin kalau kita jadi siswa, mungkin kita masih bakal susah untuk mengatur waktu dan prioritas antara keluarga, kuliah, ataupun kegiatan lainnya seperti itu. Nah, kita ini udah dapat titel mahasiswa yang bisa dibilang pikiran kita ini udah 10 kali lebih maju dibanding siswa. Harusnya kita juga bisa untuk mengatur skala prioritas mana yang terpenting dahulu menurut lingkungan kita. Yang pastinya kalau selalu dibilang terpenting dahulu, itu bisa dibilang keluarga. Jadi walaupun sesibuk apapun, kita pasti bakal lebih mengutamakan keluarga karena kita nggak mau disebut sebagai kacang lupa kulit, tapi kita mau disebut sebagai family man. Kita lebih mengutamakan keluarga, tapi kita tidak lupa juga bahwa kita punya kewajiban lain, terutama di kampus untuk kegiatan contoh himpunan mahasiswa yang akan kita membahas selanjutnya. Seperti itu. Mantap nih Kak Ajeng jawabannya. Tadi waktu dibilang keluarga saling nengok-nengok nih berdua. Berarti udah ada chemistry nih kayaknya ya. Mungkin kalau waktunya Kak Ajeng ada pendapat apakah sama atau berbeda nih? Iya nih, boleh langsung. Ya kalau itu sih kayaknya gampang gitu ya. Seperti yang dibilang sama gue, kita itu kan statusnya sekarang mahasiswa. Jadi pikiran kita itu udah ya harusnya jauh lebih dua tiga langkah jauh lebih maju dibanding dengan siswa gitu. Tapi bukan berarti maksud kami kita mengecilkan siswa gitu. Tidak mengecilkan dia. Tapi ya kita harus belajar gitu. Bagaimana cara kita mengatur waktu? Kita punya handphone sekarang dan ya kita bisa susun jadwal kapan aja kita untuk keluar gitu. Jadi misalkan besok kita ada apa, jam 6 sore ada rapat, tapi live Instagram, itu semua kita catat di handphone atau mungkin kalau kita punya note di kertas yang lebih sering di kertas yang mungkin seperti itu. Oke mantap. Ini kayak curhat nih Kak. Jangan-jangan habis ini mereka ada rapat lagi gitu, tapi memprioritaskan kelas tinggi udah ketemu. Gitu ya Kak ya. Sudah dinotis tuh Kak, udah dikode gitu kan nih Kak. Ada rapat nih kan. Oke, keren-keren jawabannya ya Kak ya. Oke, semoga Disease 12 terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, kita next nih Kak. Oke. Dari Dampix nih Kak, Dampix nih. Katanya
live ini kan reschedule. Apa artinya kalian nggak bisa komit sama kesepakatan sebelumnya? Gimana tanggapannya? Boleh nih langsung Boy dan juga Juhan dijawab nih. Kayaknya Dampik ini yang Mungkin sering kita setia langsung sekali menunggui apa updatean di BPM ya. Jadi tahu banget kalau misalnya ada ini ya. Oke, boleh dijawab dan ditanggapi. Silakan. kita jawab. Sebelumnya kami berdua mau mengucapkan minta maaf karena kita telah reschedule mungkin kegiatan kita hari ini dari yang harusnya tanggal 21 besok ke hari ini tepatnya. Dan mungkin keputusan ini juga kita buat berdasarkan komunikasi juara antara saya dan Juan, dan juga mungkin komunikasi antara dari platform-platform lain nih. Kita juga berkomunikasi terkait dengan jadwal seperti ini. Karena saya juga ternyata baru sadar juga kesalahan saya, karena ternyata tanggal 21 ini ternyata kita nanti ada acara prodi seperti itu, acara prodi dan juga dari acara luar, dari luar prodi. Oke, itu jawaban dari Boy. Bagaimana Juan menanggapi? Waduh, ketua saya nih kok nggak ini nih, nggak sesuai nih. Mungkin ada tanggapan atau ada jawaban tersendiri? Ada nggak nih Juan tambahan jawaban untuk Cukup jadi jawabannya Juan. Ya, Oke, aman nih Kak Ajeng ya. Wakilnya aman, udah cukup aja deh. Gitu. nih Oke, ada Kak pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaan lanjutan ya, mungkin dari Dampixnya. Katanya reschedule ini termasuk sikap nggak profesional nggak sih menurut kalian? Nah, aduh, ini kayaknya Dampix ini ada sedikit. Mungkin ini bisa jadi sesi klarifikasi juga. Waduh, kayak butuh ini ya, sesi tersendiri. Kita juga udah bilang kita menentukan skala prioritas, baik dari jadwal segala macam, dan ternyata kita karena kita mikir pertama di awal, oh ya udah hari Sabtu aja, karena lebih enak udah weekend lah segala macam. libur. Tapi ternyata pas kita lihat lagi jadwal kita di HP kita masing-masing, ternyata kita ada acara prodi juga seperti itu. Ini bukan sikap gak profesional, tapi sebelumnya juga saya mengajukan kepada tim formatur dari teman-teman BPM dan juga teman-teman yang lain. Saya juga sebelumnya juga mengucapkan maaf. Mohon maaf kalau saya untuk reschedule live Instagram hari ini seperti itu. Jadi dari segi kita masing-masing juga ternyata sudah bisa juga nih diberikan waktu untuk hari ini, dan juga kita siap dan untuk menerima kesempatan kita hari ini. Seperti itu, Kak Bintik. Oke, terima kasih untuk klarifikasinya nih ya untuk Boy. Jadi untuk akun Dampix gitu ya, ternyata selama ini melihat gitu ya, ih kok beda gitu ya. Tapi nggak usah sedih, nggak usah kecewa karena hari ini mereka tetap kok minta maaf ya Kak Ajeng. Iya. Mohon dimaafin ya Dampix nih ya. Kayaknya dia pemantau setia banget nih ya. Oke, nggak apa-apa. Semoga kamu memaafkan kedua paslon ini ya. Jangan ini dong, jangan dimarah-marahin, kasihan ya. Gak apa-apa, mereka sudah meminta maaf, dan tapi mereka tetap bertanggung jawab nih, tetap mau ikut atau tetap melaksanakan live IG-nya ya Kak ya. Tetap melaksanakan nih walaupun reschedule. Oke deh. Kita masuk lagi nih ke pertanyaan selanjutnya, tapi aku mau ngingetin lagi nih untuk teman-teman yang baru datang, boleh langsung ya ketik pertanyaannya, apapun yang mau ditanyakan kepada paslon 1 kita ini ya, langsung pertanyaannya bisa ditaruh di question box biar kita bisa menanyakan secara langsung kepada mereka, dan kalian juga bisa mendengarkan pertanyaan kalian dijawab ya. Oke, kita next ya Kak, dari _Jaihan nih Kak.
Katanya, kalau misalnya nggak kepilih, kalian tetap mau bergabung ke HMPS atau enggak nih? Boleh langsung dijawab nih, boleh Boy ataupun Juan. Kalau dia terpilih, kalian mau tetap mau bergabung. Kalau salah kita dibilang kita nggak mau bergabung, bisa dibilang juga itu apa ya? Gak dewasa banget secara pikiran. Kita kayak, ah udahlah, nggak pilih ini, masa kita mau bergabung. Sedangkan kita punya visi misi di awal atau punya tujuan ya, kita mau bawa wajah baru nih di MPS. Jadi kan gimana caranya walaupun kita terpilih, kita juga tetap bisa bawa wajah baru ini. Seperti itu. Jadi kita nggak akan sedih hati, bisa dibilang seperti itu. Ya, jadi saya sama Boy dan juga paslon kedua itu kan punya tujuan yang sama gitu. Ketika kita mencalonkan diri sebagai pasangan calon oleh ketua HMPS Pendidikan itu, kita punya sama-sama punya tujuan, sama-sama punya gerakan untuk memajukan HMPS Pendidikan walaupun dengan cara yang berbeda. Jadi seandainya nanti saya dan Boy tidak terpilih atau mungkin pasangan pasangan calon yang kedua yang sudah terpilih, ya mungkin kami akan tetap ikut bergabung dalam HMPS Pendidikan. Bukan mungkin lagi, memang pasti. Karena saya dan Boy dan juga pasangan calon nomor 2 itu ternyata kita punya hubungan spesial juga di balik. Jadi yang pasti kita nggak akan nggak akan kecewa, nggak akan marah, nggak akan satu sama lain, nggak akan menggugat juga ke BPM atau ke BEM gitu karena kita tidak terpilih. Jadi kita ya seandainya pasangan calon nomor 2 meminta saya dan Boy untuk membantu pekerjaan mereka, saya nggak akan tolong gitu. Karena dari awal kita sudah punya tujuan yang sama. Dan juga di awal juga tadi kita sempat menyebutkan kita akan kolaborasi dan nggak mungkin dong masa kalau kita nggak pilih kita nggak ada kolaborasi. Betul. Seperti itu. Barangkali pasangan calon nomor 2 punya program yang bisa kita jadikan untuk program kita juga, itu tidak salah. Dan juga kalau kita lihat dari yang sudah pun yang tidak terpilih bukan berarti dia harus keluar atau dia harus mengundurkan diri. Dia juga bisa aktif di himpunan ataupun di struktural seperti itu. Betul. Mantap nih Kak Ajeng, sampai ada yang komen dari Joni Janus. Terlihat gagah dan dewasa paslon 1, calon pemimpin masa depan. Wah. Udah masa depan nih Kak Ajeng yang dibahas nih Kak Ajeng. Iya, di masa depan yang dibahas deh. Keren. Oke, itu ya untuk underscore Jaihan nih, mereka akan tetap bergabung kok ke HMPS walaupun mereka jika nantinya nih mereka tidak terpilih, tapi mereka akan berkolaborasi juga dengan paslon 1 yang misalnya yang naik ya. Oke, jadi tenang aja Kak underscore Jaihan ya, mereka akan tetap bergabung dan juga bersama-sama memajukan HMPS Pendidikan lagi nih, jadi tenang aja ya untuk underscore Jaihan nih. Oke, ada tanggapan juga nih dari Dampix katanya, oke siap, semoga nggak terulang lagi ya, sukses terus buat Boy dan juga Juan. Terima kasih. Kita Oke, Kak next ya Ajeng. Kak. Boleh Kita Kak next Ajeng? adalah pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin boleh yang mau nanya, boleh langsung diketik ya di question box pertanyaannya apa, biar kita bisa langsung tanya ini kepada paslon kita ini. Ini untuk pertanyaan terakhir dari Disease 12. Apakah kalian nanti memperbolehkan adanya staff yang cinlok di organisasi kalian atau tidak? Waduh, kata ini mempersilahkan gak nih? Ayo terarti. Bahas ini ketawa. Kayak ada sesuatu nih Kak, kayaknya ya. Kita lihat gimana Iya nih, tanggapannya. kenapa gini? Ini mungkin nggak tahu juga nggak tahu apa. Tapi kalau untuk cinlok, mungkin kita nggak melarang sih Kak untuk cinlok itu. Kita nggak melarang cinlok di fakultas segala macam. Bolehlah cinlok asal. Yang tadi kita sempat bilang di awal,
ada saatnya serius dan ada saatnya bercanda. Kita sebagai mahasiswa juga harus profesional lah kalau lagi bekerja gitu. Justru kita apa ya, nggak munafik juga gitu. Kita sebagai mahasiswa malu punya pandangan, kita ikut kepanitiaan sebanyak-banyaknya, ikut organisasi sebanyak-banyaknya, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk apa, untuk mencari pasangan. Jadi kalau pertanyaannya, apakah kalian memperbolehkan? Boleh, karena saya adalah korban juga. Tapi ya itu, maksudnya kita profesional juga. Kita profesional gitu. Itu kan urusan pribadi gitu. Yang penting permasalahan pribadi itu jangan sampai dimasukkan ke dalam urusan organisasi kita. Jangan sampai mengganggu pekerjaan kita untuk membangun HMPS pendidikan ini. Kalau misalkan kalian mau vlog, mau ajak nonton habis rapat ya itu ajak nonton kita juga nggak apa-apa. Itu lebih baik lagi. Dapat jodoh di suatu organisasi yang sama-sama kita tukar, itu benefitnya. Betul sekali. Oke, jadi udah dijawab ya untuk Disease 12. Mereka malah jadi curhat. Kalau boleh mereka yang diajak cinlok gitu ya. Tapi tetap kadarnya profesional. Boleh nanti mungkin HMPS Pendikat Paslon 1 bekerja sama dengan HMPS BK kali ya. Kak Ajeng kemarin live IG-nya mau jadi biro jodoh kayaknya ya. Mantap. Iya, karena mereka membolehkan karena juga udah ada korbannya ya Kak ya. HMPS PBI dan HMPS PGC juga mau diajak. Ya. Jadi yang lain juga kita ajak. Betul. Oke, mantep ya. Jadi untuk teman-teman yang punya pasangan di pendikat terus bingung, ya nanti gimana nih? Ada masalah nggak ya sama ketua sama wakilnya? Nggak ada. Mereka boleh asal tetap profesional gitu kali Kak Ajeng ya. Iya, benar banget. Mereka memperbolehkan kok, katanya membebaskan, asalkan kalian nanti yang jadi pengurus masih bisa profesional ya. Jangan ada kalau misalnya urusan pribadi lagi berantem nih misalnya ya, janganlah dibawa-bawa ke organisasi. Oke nih. Ada yang komen nih _Jaihan bikin proker biro jodoh deh. Waduh, sabar ya kalau itu udah dipersiapkan sepertinya oleh Boy. Muka-mukanya sudah tenang Kak. Sudah disiapkan kayaknya ya. Sudah disiapkan nih ya. Kita pertimbangkan. Tapi namanya bukan biro jodoh gitu. Ya kan Valentine, kan bisa Valentine, bisa jalan ya. Kita tidak ada yang tahu gitu. Mantap nih, mantap banget. Mungkin Kak Ajeng mau ikutan ya nanti jadi peserta anggotanya gitu ya Kak Ajeng. Kita membuka Semua angkatan ya katanya. Waduh, keren. Oke. Kita lanjut dulu deh Kak ya. Ini nanti biro jodoh mungkin boleh lanjut ya ini ya nanti ya. Biro jodoh ini coba dikonsulin dulu ya. Siapa tahu bisa menjadi suatu proker baru untuk kalian yang menarik minat ya. Sepertinya ini dari kemarin menarik minat para warga FPB ya Kak ya tentang si cinlok ini ya. Boleh nih ya menjadi salah satu ya ide. Oh ya Kak Ajeng, ini ada komen dari Sandika ARG. Segan kabem kita. Bahasa apa itu Kak Ajeng? Segan kabem kita mungkin pasangan paslon 1 tahu. bahasa di dalam bahasanya dalam. Bahasa salam sepertinya Kak ya. Ini perkenalan gitu ya Kak Ajeng ya, warga FPB mulai tertarik nih kayaknya sama paslon 1 kita nih Kak Ajeng. Oke, kita lanjut tanpa berlama-lama lagi. Ini adalah pertanyaan terakhir nih Kak di question box. Dan aku mau ingetin nih buat yang baru boleh nih langsung nanya loh ke paslon kita yang satu ini. Oke, pertanyaan dari _Jaihan. Kalau ada nih yang nggak profesional, gimana kalian mengatasinya nih? Boleh langsung dijawab nih. Mungkin kalau nggak ada yang profesional, kita bisa adakan suatu diskusi antara diskusi internal, terutama di lingkungan kepengurusan.
Karena kan kalau nggak profesional berarti biasanya ada masukan-masukan lain atau bisikan-bisikan lain nih dari teman-teman kita, gue kayaknya risih deh sama dia, masa dia bucin-bucin terus sih. Nah mungkin nanti kita akan adakan sesi itu open forum, biar kita lebih mendekatkan diri juga terhadap teman-teman di lingkungan kepengurusan kita. Kita mau arahnya itu kemana sih, boleh atau enggak, kita mau arah materi pacaran, atau tujuan kita memperbolehkan apa, tapi kita juga memperkenalkan situasi kita saat bekerja seperti apa. Itu lebih di kita berdua sih yang mengarahkannya. Intinya kita untuk mengatasi segala permasalahan itu pasti kita akan selalu buka dialog, akan buka forum berbicara. Komunikasi yang penting sih komunikasi. Iya. Komunikasi itu penting sih buat kita juga. Karena kalau misalkan didiemin, nggak kita kasih ruang untuk berbicara, ya mungkin akan terus membesar. Intinya semua masalah itu bisa kita selesaikan, yang penting kita berdialog. Malah kalau bisa dibilang nanti kita marah nih, kita ngeliat mereka dan kita marahin mereka, paling nggak profesional malah kita nih. Ya, kenapa kita bisa kepancing emosi dengan adanya mereka. Sedangkan mereka bisa kita lihat di awal, mereka bisa kerja walaupun mereka bucin atau bucin. Yang penting ini kalau sudah dibilang di kampus ada KUPP nih, Kristiani Unggul Profesional Peduli. Nah, KUPP ini yang bakal kita bawa ke dalam lingkungan himpunan mahasiswa pendidikan. Seperti itu. Oke, mantap nih Kak Ajeng. Kayaknya akun FPB sudah bangga nih ada KUPP dimasukkan di live IG kita hari ini Kak Ajeng ya. Jadi tetap ada nama profesional gitu Kak Ajeng sesuai pilar Atmajaya nih Kak Ajeng ya. Iya, benar banget, Kak. Pilar-pilar Atmajaya sudah mulai keluar dan sudah ada di visi misi mereka sepertinya ya. Udah keren banget ini. Oke, untuk underscore JM semoga terjawab ya pertanyaannya. Gimana kalau misalnya nggak ada yang profesional, mereka bisa mengatasinya dengan baik ya Kak Gita ya. Betul sekali. Jadi mereka tetap profesional, namun tetap skillnya mereka tetap ada pembawaan, adanya komunikasi lewat forum mungkin Kak Ajeng dan bisa teratasi dengan baik ya Kak Ajeng. Benar banget nih. Semoga dari semua pertanyaan ini bisa terjawab ya. Dan untuk live kita hari ini kayaknya seru banget ya Kak ya. Sampai nggak kerasa nih udah mau 1 jam kita live kampanye Instagram bersama Boy dan juga Juan dari calon Ormawa HMPS Pendikat ya Kak ya. Nomor paslon 1. Oke, sebelum mengakhiri nih Kak, mungkin ada pesan yang mau disampaikan dulu nih dari calon ketua dan wakil ketua kita. Kita persilahkan. Baik. Mengutip dari salah satu filsuf di Cina, dikatakan seorang pemimpin adalah seorang yang jarang diketahui orang banyak. Dan ketika ada sebuah pekerjaan dan tujuan yang berhasil diselesaikan, dia akan menjawab, kami melakukannya bersama-sama. Nah, hadirnya kami di sini yaitu membawa satu tujuan dan satu harapan. Wah, mantap nih Kak Ajengnya, di luar dugaan. Ada filsuf juga hari ini Kak Ajengnya. Wah, keren banget. Kalau mungkin dari Juan atau ada tanggapan atau ada pesan yang ingin disampaikan selain filsuf? Ya, kalau dari saya mungkin kami berdua ini tentunya jika terpilih saya akan mengajak teman-teman semua untuk bekerja sama dengan kita, karena kami berdua punya sebuah program yang tentunya akan sangat seperti yang di awal itu sudah saya bilang, karena program ini itu sudah saya pikirkan sebelum saya ditawarkan untuk menjadi paslon wakil ketua dan HMPS ini. Jadi saya mohon bantuannya semua untuk khususnya warga Prodi Pendikat untuk membantu kinerja kami berdua, karena dengan tanpa bantuan teman-teman mungkin program saya dan Boy tidak akan berjalan dengan baik. Dan juga kalau suatu saat kita benar-benar merealisasikan
segala kegiatan ataupun dan juga proker-proker ini berjalan, yang akan dikenang bukan nama kami berdua, tapi yang akan dikenang yaitu nama Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan. Orang kalau ditanya kuliah teologi di mana, Atma Jaya. Jangan lupa Mantap kuliah nih. di baik. Oke, mantap. Boleh reactionnya nih yang live ya. Beh, kesan pesannya nih mantep nih Kak Ajeng. Jadi, sesuai dengan kesan pesannya nih, jangan lupa untuk mendukung paslon kita hari ini, yakni Boy dan juga Juan dari Ormawa HMPS Pendikat nomor 1. Tapi gimana ya Kak Ajeng caranya? Oke nih, sebelum lebih jauh lagi nanti mau milih nomor 1 tapi nggak tahu caranya, aku jelasin dulu caranya. Jadi nanti kalian akan mengikuti pemilu dan untuk waktu pencoblosannya itu dilakukan pada tanggal 26 Mei sampai dengan 2 Juni. Diingat ya teman-teman, 26 Mei sampai dengan 2 Juni via G-Form. Oke, nomor paslonnya adalah nomor paslon 1 dari Ormawa HMPS Pendidikan. Jadi, untuk kalian semua stay tune ya dan pantengin terus nih IG BPM, FPB dan juga FPB UAJ buat update-updateannya ya Kak ya. Betul sekali. Oke, jadi kita sudah 1 jam bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Boy dan Juan karena sudah mengikuti proses kampanye live Instagram dengan tim formatur dari 2022. Semangat dan semoga hasilnya memuaskan ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh para warga FPB yang hari ini menyaksikan live Instagram kita. Dan jangan lupa kita juga selanjutnya akan live Instagram dengan kampanye Ormawa FPB dengan pasangan nomor 1 dari Ormawa HMPS PBI pada hari Jumat jam 3 sore. Oke, teman-teman, jangan lupa ya untuk menyaksikan live selanjutnya nih ya di besok ya Kak ya. Oke, sekarang kita mau menutup tapi sebelum itu penutup kita mau pantun dulu ya. Aku mau pantun ya Kak, kita juga mau pantun. Jadi kalian harus jawab cakep, kalau enggak gagal. Aduh, nggak bisa ya Kak, nggak bisa banget ya Kak ya. Kalau enggak udah deh, batalin ya Kak ya. Oke. Sebelum menutup aku mau pantun dulu, oke. Buah mangga beli tomat. Cakep. Tanah Abang di Jakarta Pusat. Cakep. Terima kasih para penonton yang terhormat. Sampai jumpa di lain hari, sahabat. Dadah. Oke, terima kasih Boy dan Juan. Terima kasih. Dan juga Kak Jen, dadah. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Oke,